Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Lagu ini lagu yang bagus banget. Ketika hari Minggu kemarin menyanyikan lagu ini di ibadah online dan onsite di Salatiga, lagu ini begitu meremas sekali. Kata-katanya keren. Ya, your presence, kehadiranmu Tuhan itu adalah surga bagiku. Orang yang menulis lagu ini memiliki revelation bahwa surga bukanlah tempat, tapi surga adalah di mana Yesus itu ada. Di mana Yesus hadir, disitulah surga ada. Karena surga bukan berbicara tentang nanti, sebuah tempat di mana kita akan pergi. Seperti saya rencana, ini baru rencana, bulan Juli nanti saya sama istri mau drive ke Bali. Setelah lockdown ini pengen jalan-jalan berdua dengan istri. Rencana. Itu nanti. Bali adalah sebuah tempat untuk liburan. So, ketika bicara tentang heaven, bicara tentang surga, jangan berpikir tentang tempat, tapi berpikir tentang Yesus. Karena Yesus bukan hanya Yesus dia jalan menuju ke surga, tapi Yesus adalah realitas dari surga yang datang ke bumi dalam pribadinya itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus dia berkata bahwa kerajaan surga itu ada di dalam kamu. Kerajaan surga itu ada di dalam kamu. Maksudnya apa? Kerajaan surga ada di dalam kamu. Maksudnya adalah ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka yang ada dalam diri kita bukan hanya pribadi Yesus Tuhan ini, tetapi bersama dengan pribadi Yesus ini, dia membawa kerajaannya bersama dengan dia. Dia membawa surga bersama dengan dia. Dia membawa pemerintahannya dalam hidup kita bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Yesus dia berkata kerajaan surga itu di dalam kamu, dia berbicara tentang bahwa kunci kehidupan adalah ini. Ketika hidup kita dituntun dari dalam, hidup kita diperintah dari dalam, yang disebut the self-govern. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang sempurna. Hanya pemerintahannya Tuhan dan kerajaannya. Dan ini, untuk ini Yesus datang ke dunia ini adalah ini. Untuk membawa kembali pemerintahan Tuhan dalam hidup manusia. Karena hanya ketika hidup kita diperintah oleh Tuhan. Hanya ketika hidup kita di-govern, dituntun, diatur dari dalam. Dengan kehadiran Tuhan di dalam kita. Maka itulah yang menjadi kunci hidup damai, sejahtera, hidup diberkati. Itu kuncinya ada di situ. Dan itu rencana Tuhan buat Adam ketika Adam diciptakan. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa dan pemberontakan dan rohnya mati, itulah awal. Manusia tidak lagi di-govern, tidak lagi dituntun, diperintah oleh pemerintahan Tuhan yang di dalam. Karena roh Tuhan meninggalkan manusia. Saat itulah manusia di-govern, diperintah oleh roh yang ada di luar dia. Oleh situasi keadaan di dunia ini yang telah jatuh dalam dosa. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan apa yang hilang. Yang pertama adalah ini, Yesus hadir dalam hidup kita, itu kuncinya. Yesus ada di dalam kita, itu kuncinya. Nah, itu sebabnya pola pikir kita hari ini ketika kita shifting dari church into kingdom, dari gereja ke dalam kerajaan pola pikirnya. Kita tidak lagi berpikir tentang kapan kita masuk surga. Kita tidak lagi berpikirnya sekedar menanti, menunggu
Ya, di dunia ini kita susah menderita. Oh, nanti kalau kita masuk surga semuanya indah. Tidak ada lagi air mata, derita berhenti semuanya. Masuk surga yang indah. Nah, pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang sangat sempit dan pola pikir agama. Pola pikir escape, ingin lari dari tanggung jawab, lari dari penderitaan, lari dari kesulitan. Lari dari tugas dan mandat yang Tuhan berikan buat kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Doanya Yesus bukan bawa kami naik ke surga, tetapi doa Tuhan Yesus yang diajarkan dalam Matius 6 adalah ini: kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi ini sama seperti di surga. Dan ini sudah terwujud ketika Yesus tinggal di dalam kita. Maka Yesus dia bawa kerajaannya, pemerintahannya, kehendaknya, surganya ada di dalam kita. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki surga itu di dalam kita. Tinggal sekarang adalah ini: bagaimana tanggung jawab kita adalah ini, menghadirkan kerajaan surga yang di dalam ini. Itu ada di keluarga kita, ada di bisnis kita, ada di komunitas kita, ada di kota kita, bahkan ada di bangsa kita. Bagaimana menghadirkan kehendak, kerajaan, atmosfer surga yang adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu ada di masyarakat di mana kita tinggal. Ini yang menjadi mandat dan tanggung jawab kita hari ini. Dia hadir di dalam diri saudara. Kehadirannya, di mana dia hadir, di mana Tuhan hadir, di mana Yesus hadir, disitulah surga ada. Disitulah dia ingin memerintah. Disitulah dia ingin berkuasa. Disitulah ada kebenaran. Disitulah ada sukacita di mana dia hadir. Cuma pertanyaannya selalu adalah ini: apakah kita mengizinkan dia jadi raja yang memerintah dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam situasi kita? Apakah kita mengizinkan kita diperintah oleh pemerintahannya Tuhan ini? Karena kita sudah terbiasa dikontrol, dikendalikan, diperintah oleh pemerintahan yang eksternal yang ada di luar. Itu sebabnya siapapun yang jadi presiden, ya, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kecuali ketika Yesus di dalam kita dan mengizinkan Yesus memerintah lewat hidup kita. Nah, kembali kepada bagaimana menghadirkan kehendak dan kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8 dan 10, di sana Paulus dia memberitahu sebuah pertanyaan: siapa yang akan membawa Tuhan turun dari surga ke bumi? Siapa? Dan kemudian Paulus dia menjawab, dia berkata begini: jangan berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat jauh di atas sana. Tapi dia berkata Tuhan sesungguhnya sangat dekat kepadamu. Di mana Tuhan? Dia ada di hatimu dan dia ada di mulutmu. Dan kemudian dia berkata, dengan mulut mengaku kamu diselamatkan, kamu dilepaskan, kamu dibebaskan, kamu diberkati. Dengan mulut mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dengan hati percaya Yesus mati, Yesus bangkit, dia dimuliakan, dia akan datang kembali. Hati percaya, maka kamu dibenarkan. Jadi kunci diselamatkan, kunci hidup di dalam kebenaran ini, kunci menghadirkan surga dan kerajaannya dan kehendaknya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam semua profesi hidup kita. Kuncinya pada dua kata ini: integrasi antara hati dengan mulut. Ketika hati percaya dan mulut mengucapkannya, itulah yang akan membuat kerajaan surga itu menjadi realitas dalam kehidupan pribadi kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu, jaga hati saudara. Karena itu pintunya di situ. Karena dia ada di situ, kerajaan surga ada di situ. Surga ada di hati saudara, di mana ada Yesus di situ. Tapi kemudian apa yang di hati ini harus keluar termanifestasi lewat mulut dan perkataan saudara.
Perkataanmu bisa menciptakan neraka dan bisa juga menciptakan surga, di mana di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kebenaran. So, ketika hati dan mulut sepakat, maka ada sesuatu yang dahsyat. Ada mujizat, ada berkat, ada anugerah, bahkan ada kerajaan surga yang hadir ketika hati dan mulut saudara sepakat dengan Tuhan dan sepakat dengan kerajaannya. So, beri dirimu hari ini untuk diperintah oleh kerajaannya. Dan di mana Yesus hadir, sekali lagi, di situ adalah surga. Sehingga ada seorang dia berkata begini, I don't mind go to hell. Saya tidak masalah. Saya mau ikut Yesus kemanapun dia pergi. Ke neraka pun saya mau ikut Yesus. Asalkan Yesus ada di sana. Ke neraka pun saya ikut. Asal Yesus ada di sana. Maksudnya begini. Karena kalau Yesus ada di sana, neraka pun akan berubah jadi surga. Itu yang Daud katakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, Tuhan engkau menyertaiku. Karena ketika Tuhan menyertaimu, maka lembah bayang maut akan menjadi lembah kehidupan. Lembah derita akan menjadi lembah sukacita. Lembah kesulitan akan menjadi lembah pujian dan menjadi lembah berkat ketika Yesus hadir di sana. Karena itu, hari ini kembangkan kesadaran akan kehadiran Yesus Tuhan yang di dalam saudara setiap hari dengan menjaga hati, dengan mengucapkan nama Yesus dan firman-Nya setiap hari dalam situasi kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Di mana Yesus hadir, disitulah surga ada bersama dengan saudara. Tuhan memberkati.